apabila berhasil menembus skuad utama dan mendapatkan menit bermain di Liga Premier Inggris. Elkan Bagot berpeluang mengukir sejarah sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang tampil di kompetisi paling bergengsi di Inggris tersebut. Sangat menarik. Nama pertama adalah Laurin Ulrich, gelandang milik VfB Stuttgart yang pernah memperkuat timnas Jerman kelompok umur ini dianggap sebagai sosok ideal untuk regenerasi lini tengah. Dengan usia yang masih sangat muda, Laurin bisa menjadi. Nama kedua yang tak kalah menarik adalah Dean Zerbergen. Posisi striker memang masih menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar timnas Indonesia. Dean dianggap memiliki banyak atribut yang dibutuhkan. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot dipastikan masih menjadi bagian dari skuad Ipswich Town untuk menghadapi musim 2026-2027. Kepastian tersebut membuka peluang bagi pemain berusia 23 tahun itu untuk mewujudkan ambisi tampil di kasta tertinggi sepak bola Inggris dan mencatat sejarah sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang bermain di Liga Premier Inggris. Sebelumnya, masa depan Elkan sempat menjadi bahan spekulasi setelah manajer Ipswich Town Kieran McKennie kepergian McKennie memunculkan rumor bahwa Elkan berpotensi mencari pelabuhan baru pada bursa transfer musim panas. Perkembangan karir Elkan di Ipswich Town memang tidak lepas dari peran besar McKennie. Pelatih asal Irlandia Utara tersebut pernah memberikan kepercayaan penuh kepada Elkan dan bahkan menyiapkannya untuk menembus tim utama pada musim lalu. Namun rencana tersebut belum terwujud. Ropan melalui kanal YouTube pribadinya mengungkapkan feeling kuat bahwa PSSI masih memiliki 2 target tambahan yang sangat menarik. Nama pertama adalah Laurin Ulrich, gelandang milik VfB Stuttgart yang pernah memperkuat timnas Jerman kelompok umur ini dianggap sebagai sosok ideal untuk regenerasi lini tengah. Dengan usia yang masih sangat muda, Laurin bisa menjadi investasi jangka panjang bersama Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Matthew Becker, hingga Adrian Wibowo. Bukan rahasia lagi kalau Tom Hay dan Joy Pelupesi sudah memasuki usia yang lebih matang. Karena itulah kehadiran pemain muda seperti Laurin akan menjadi aset yang sangat berharga bagi masa depan timnas Indonesia. Nama kedua yang tak kalah menarik adalah Dean Zerbergen. Posisi striker memang masih menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar timnas Indonesia. Dean dianggap memiliki banyak atribut yang dibutuhkan oleh seorang penyerang modern. Usianya masih muda, posturnya ideal, kemampuan finishing cukup baik, dan statistik golnya bersama klub juga terbilang menjanjikan. Bahkan beberapa hari lalu, Dean sempat berbincang bersama Yusa Nugraha di kanal YouTube pribadinya. Dalam kesempatan tersebut, Dean terlihat sangat antusias jika suatu saat bisa membela timnas Indonesia. Ia bahkan mengaku urusan administrasi dan berbagai hal terkait sedang dibantu oleh sang ayah. Hal inilah yang membuat banyak pendukung Garuda mulai optimistis. Sebab mendapatkan pemain bagus saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah mendapatkan pemain yang benar-benar punya keinginan besar untuk membela merah putih. Meski hingga saat ini belum ada informasi bahwa John Herdman sudah berkomunikasi langsung dengan Dean, banyak yang percaya hal tersebut hanya tinggal menunggu waktu. Sejati hati dan tanah air bersatu dalam cinta.
Sebagai pelatih dengan pengalaman panjang hingga level Piala Dunia, tentu Hartman akan mempertimbangkan semua opsi terbaik yang tersedia. Kalaupun nantinya keempat pemain tersebut benar-benar bergabung, besar kemungkinan mereka akan dipantau langsung selama TC di Bali. Entah langsung menjadi bagian dari skuad utama Piala AFF atau hanya menjalani proses adaptasi, keberadaan mereka jelas akan membuat persaingan internal semakin sehat. Menariknya, perkembangan pesat timnas Indonesia ternyata mulai mempengaruhi negara-negara ASEAN lainnya. Vietnam menjadi salah satu negara yang paling agresif dalam mengikuti jejak Indonesia. Federasi Sepak Bola Vietnam bahkan mempercepat proses naturalisasi sejumlah pemain seperti Patrick Lejiang dan beberapa pemain keturunan lainnya. Mereka juga terus berburu talenta diaspora yang bermain. Meski Piala AFF 2026 bulan depan memang belum jadi fokus terbesar timnas Indonesia, banyak yang yakin John Hartman tetap bakal habis-habisan buat membawa Garuda naik podium juara. Soalnya, turnamen ini punya arti yang cukup penting buat mengembalikan kepercayaan publik sekaligus membangun lagi mental pemenang di dalam tim. Apalagi ekspektasi terhadap timnas Indonesia sekarang sudah jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Skuad Garuda sudah dihuni banyak pemain berkualitas, ditambah dukungan supporter yang selalu luar biasa. Persiapan pun mulai dimatangkan sejak jauh-jauh hari. TC di Bali kabarnya bakal menjadi markas sementara timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan sengit di Asia Tenggara. Dan yang paling menarik, ada potensi kejutan besar yang siap membuat persaingan di dalam skuad semakin panas. 4 nama keturunan baru dikabarkan berpeluang ikut bergabung dan dipantau langsung oleh John Hartman. Menariknya lagi, perkembangan pesat timnas Indonesia ternyata juga membuat rival-rival di ASEAN mulai bergerak. Vietnam semakin gencar menjalankan program naturalisasi dan berburu pemain diaspora. Sedangkan Thailand memilih fokus memperkuat tim mereka sendiri, tanpa banyak mempermasalahkan langkah yang dilakukan Indonesia. Lantas, siapa saja 4 pemain yang berpotensi membuat kejutan di TC Timnas Indonesia? Dan seperti apa langkah Vietnam yang mulai mengikuti metode yang selama ini dijalankan skuad Garuda? Kita bakal bahas semuanya satu persatu. Untuk melihat seberapa serius John Hartman menghadapi Piala AFF 2026, kita sebenarnya bisa melihat dari bagaimana timnas Indonesia bakal melakukan pemusatan latihan sejak jauh-jauh hari. TC yang kabarnya akan dimulai di Bali pada awal Juli nanti menjadi bukti bahwa meski turnamen ASEAN ini belum menjadi prioritas terbesar, skuad Garuda tetap dipersiapkan dengan sangat matang. Banyak yang meyakini Hartman tetap akan mengerahkan kemampuan terbaiknya demi membawa Indonesia meraih gelar juara. Trofi AFF memang punya arti tersendiri. Selain menjadi ajang pembuktian, gelar ini juga bisa menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus memperkuat mental juara skuad Garuda yang kini dipenuhi banyak pemain berkualitas. Persiapan panjang tersebut juga tidak lepas dari ketatnya persaingan di grup A. Indonesia dipastikan bakal kembali bertemu Vietnam, rival yang selama beberapa tahun terakhir selalu menghadirkan duel panas. Selain itu, Thailand yang berada di grup berbeda juga tetap menjadi kandidat kuat juara dan berpotensi bertemu Indonesia di fase gugur. Karena itulah persiapan non-teknis juga mulai dimatangkan. PSSI bahkan membuka peluang menggunakan stadion utama Gelora Bung Karno untuk pertandingan-pertandingan besar yang diperkirakan akan menyedot animo penonton luar biasa, terutama jika lawannya adalah Vietnam atau Thailand. Menariknya, kejutan besar justru berpotensi terjadi saat TC berlangsung di Bali. Sejumlah nama baru disebut-sebut bisa ikut bergabung demi dipantau langsung oleh John Hartman.